Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, penyebab dari gigi copot, mimisan dan asma beserta penanganannya. Gigi copot bisa dialami oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Gigi yang copot dapat menyebabkan Anda sulit makan. Bagi gigi bagian depan yang copot, Anda juga mungkin akan menjadi tidak percaya diri saat bicara atau tersenyum. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi Anda guna mencegah gigi copot. Cara mengatasi gigi copot. Gigi copot merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan medis. Secara mungkin gigi yang copot harus dibawa ke dokter gigi dalam jangka waktu 30 menit setelah kejadian agar bisa dipasang kembali. Beberapa langkah berikut perlu Anda lakukan ketika mengalami gigi copot. Yang pertama yaitu ambil dan simpan gigi. Saat gigi copot, hal yang harus Anda lakukan adalah mengambil gigi tersebut dengan menyentuh bagian mahkota giginya saja. Setelah itu, cuci atau bilas gigi tersebut dengan air hangat selama 10 detik. Yang kedua, kembalikan gigi pada posisinya. Bilas mulut Anda dengan air hangat, lalu coba kembalikan gigi copot pada posisinya. Gigit kain kasa atau kain yang lembut agar gigi tidak lepas. Yang ketiga, segera hubungi dokter gigi. Anda harus segera mungkin pergi ke dokter gigi dengan membawa gigi yang sudah Anda bersihkan agar bisa dipasang kembali. Semakin lama Anda menunggu, semakin kecil kemungkinan gigi bisa dipasang kembali. Selama persiapan menuju dokter gigi, jika ada pendarahan, hentikan dengan menekan bagian yang berdarah menggunakan kasa steril atau kain lembut yang bersih agar tidak mengalami gigi copot. Anda menjaga kesehatan gigi Anda dan berhati-hati saat melakukan aktivitas, misalnya saat berolahraga dan berkendara. Jika gigi Anda copot, lakukanlah langkah-langkah di atas dan segera pergi ke dokter gigi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab mimisan. Mimisan adalah istilah untuk pendarahan yang terjadi di lubang hidung. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari yang ringan dan bisa ditangani secara mandiri sampai yang berat dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Mimisan memiliki istilah medis epistaxis. Kondisi ini dapat terjadi pada siapapun dan bisa terjadi tiba-tiba, sehingga penting untuk mengetahui langkah awal penanganannya sebagai pertolongan pertama. Mimisan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mimisan anterior. Mimisan anterior terjadi karena pembuluh darah di bagian depan hidung rusak atau robek, sehingga terjadi pendarahan. Mimisan anterior sering terjadi pada anak-anak. Berikut adalah penyebab mimisan anterior yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu demam atau peningkatan suhu tubuh, pilek atau flu yang mencetus hidung, tersumbat dan bersin berulang-ulang. Yang selanjutnya, sinusitis yang berulang atau sedang kambuh, cedera ringan seperti luka karena kebiasaan mengupil atau terbentur, penggunaan dekongestan secara berlebihan. Yang kedua ada mimisan posterior. Mimisan posterior terjadi karena pembuluh darah bagian belakang hidung rusak dan mengalami pendarahan. Mimisan posterior ini biasanya lebih sering terjadi pada lansia dan pada seseorang yang mengalami sejumlah keadaan berikut. Yang pertama, patah pada tulang hidung akibat trauma, pukulan atau terjatuh, operasi hidung, tumor di rongga hidung, aterosklerosis, leukemia, dan hipertensi. Langkah-langkah penanganan mimisan yang pertama yaitu ketika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami mimisan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan mencari tempat yang nyaman. Setelah itu, barulah Anda bisa melakukan beberapa langkah penanganan mimisan berikut ini. Yang pertama, duduk tegak, cari yang berguna untuk mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung Anda sehingga pendarahan bisa segera berhenti. Condongkan badan ke depan dan jepit hidung. Setelah duduk tegak, condongkan badan Anda ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak tertelan. Kemudian jepit rapat hidung Anda selama 15-20 menit dan bernapaslah melalui mulut. Kompres pangkal hidung setelah pendarahan.
Anda juga bisa mengompres hidung dengan air dingin atau dengan es batu yang dibungkus plastik. Ratakan kompres pada pangkal hidung Anda jika memungkinkan. Anda juga bisa mengoleskan sedikit petroleum jelly ke bagian dalam hidung menggunakan cotton bud atau jari Anda. Yang selanjutnya yaitu ada asma pada anak. Asma pada anak membuatnya kesulitan bernapas sehingga dia tidak bisa bermain bersama teman-temannya dan tampak lesu seharian. Asma pada anak bisa kambuh kapan saja, terutama jika dia terpapar pemicu serangan asma seperti polusi atau jika memiliki alergi tertentu. Penyakit asma pada anak, penyebab, gejala, dan cara menanganinya. Asma pada anak bisa menghambat aktivitas bermain dan belajar si kecil. Kenali gejala dan penyebabnya untuk tahu cara tepat menanganinya. Asma pada anak membuatnya kesulitan bernapas sehingga dia tidak bisa bebas bermain bersama teman dan tampak lesu seharian. Asma pada anak bisa kambuh kapan saja. Gejala asma pada anak: batuk secara terus-menerus saat dia sedang bermain saat malam hari atau ketika dia menangis dan tertawa. Batuk kronis, kurang energi saat bermain, napas cepat putus-putus, mengeluh dada sesak atau sakit, terdengar bunyi seperti bersiul ketika anak bernapas, napas pendek-pendek, otot leher dan dada menjadi kaku atau tegang. Selain gejala di atas, dokter juga akan memeriksa kemungkinan adanya penyebab lain yang membuat anak sulit bernapas. Sebab gejala tersebut bisa jadi bukan asma, namun masalah lain yang menyangkut pernapasan anak. Selanjutnya, pertolongan pertama, gejala asma pada anak. Jauhi anak dari pemicu serangan asma seperti polusi atau benda yang memicu alergi asma. Minta anak duduk diam, biarkan dia rileks, dan minta dia menarik napas dalam-dalam. Hindari reaksi atau respon yang membuat anak bertambah panik. Orang tua harus bersikap tenang agar anak juga bisa lebih tenang. Yang selanjutnya, longgarkan baju yang dikenakan anak, terutama jika dia mengenakan pakaian ketat. Berikan inhaler dan minta anak menghirupnya 2 kali dengan jeda 2 menit sampai anak merasakan baik. Bila cara ini tidak berhasil, anak harus segera dibawa ke dokter. Jika lo pembawa inhaler, berikan air hangat untuk dia minum sampai inhaler didapatkan atau segeralah bawa anak ke klinik terdekat. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang penanganan dan penyebab gigi copot, mimisan, dan asma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.